Pergi. Allah Akbar. Spesial ngeberusut ngebudak dag haram jadah saya. Pada kesempatan sore hari ini Ki Mercon melakukan live streaming bersama guru spiritual, salah satu guru spiritual besar sahabat ya, Gus Idris. Alhamdulillah Ki Mercon pada sore hari ini silaturahmi ya sahabat ya. Mungkin sudah sekian lama Ki Mercon nggak pernah datang ke sini. Dulu itu saya ke sini tuh kapan Gus ya? Lama ya. Lama, sudah berapa abad kira-kira ya? Udah hampir setahunan lah gitu ya sahabat ya. Tujuan Ki Mercon datang ke sini sahabat, Ki Mercon lagi kesulitan ekonomi, mau pinjem uang buat modal usaha, nggak banyak-banyak 4 miliar gitu Gus. Itu yang pertama, tujuannya pinjem modal ya. Yang kedua, masrahkan diri ke sini untuk dicarikan jodoh Gus. Gitu, yang keberapa nih? Yang keberapa aja Gus? Pengennya sih 4 gitu. Aman ya? Aman. Aman. Jadi sahabat, alhamdulillah ya, Ki Mercon kesini silaturahmi, dan tujuan intinya Ki Mercon tuh kesini sahabat mau minta ilmu lagi, mau nambah ilmu lagi sahabat, karena musuh Ki Mercon banyak. Ada Bu Dewi, ada Bang Roy, ada banyaklah para dukun-dukun santet, para preman-preman yang belum bisa ditobatin. Nah makanya saya pengen ngajak Gusnya ini ke Banten sahabat. Kira-kira gimana Gus, mau nggak ini diajak ke Banten Gus? Kalau saya sih mau aja Ki. Cuman masalahnya di sini kan nggak bisa ditinggalin. Ada safari maulid, safari dakwah 40 malam, pindah-pindah wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lagi membangun proyek masjid. Oh, lagi membangun masjid. Jadi nggak bisa ditinggal, masih baru pondasi. Doain. Insya Allah kalau udah ada waktu, Allah mengizinkan, nanti pasti ke sana tanpa diminta. Ya, jadi ya sekali-kali ya sahabat ya, Gus Idris itu ke Banten ke tempat saya sahabat. Diajak ngambil madu nanti. Ngambil madu ya? Ngambil madu. Masya Allah. Berarti nggak bisa ditinggal Gus ya? Belum bisa ditinggal. Terus gimana ini musuh-musuh saya ini Gus? Susah banget ini ngeberangkat. Gini aja, Ki Mercon bantuin saya. Waduh, justru saya jauh-jauh ke sini pengen minta bantuannya Gus ini. Saya juga banyak itu Ki, dari warga-warga datang ke sini minta tolong. Ada yang bikin resah ilmu hitam perguruan ini, padepokan ini. Cuman kan belum bisa. Saya lagi ada acara 40 malam ini. Pasti sahabat-sahabat tahu semua lah. Maka dari itu mungkin madu rupiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. mungkin dengan adanya Ki Mercon nanti bisa sama santri-santri senior atau sama saya sekali-kali gitu Ki. Oh gitu ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Sehat. Aduh ya Bang Robi. Ini saya nyari Gus, kebetulan juga ada Ki Mercon di sini ya. Oh iya, alhamdulillah. Yang mau saya bicarakan Gus dan juga Ki Mercon nih, kebetulan ada di sini, jadi sama-sama aja saya ngobrolnya bahwa ada yang ingin saya kasih tahu nih. Pakai ini ya, mic ya. Apa-apa, mau ngomong apa ini? Iya, Lagi live kita. Gak apa-apa Ki? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini masalah yang pribadi bukan? Oh enggak sih, bukan masalah pribadi, justru masalah apa nih tentang pondok pesantren ini terkencana. Kemarin ada yang datengin. Oh gitu, nggak apa-apa berarti pakai lab. aja, biar Kalau jelas. masalah umat nggak apa-apa lab. Masalah umat sih, Ya, memang masalah umat apalagi nih udah bawa agama Gus, gitu kan. Jadi kemarin malam itu ada orang datang sekelompoknya itu, dia sama sekelompoknya dicadarin lah gitu kan. Tiba-tiba dia datang. Cewek berarti? Perempuan Laki Gus, laki. Kalau pakai cadar. Laki.
Kalau si ini semuanya laki gitu. Tapi pakai cadar laki. Cadar gitu, ditutupin mukanya. Berapa orang Dan kira-kira? bergamis juga sama, ya. Berapa orang kira-kira itu? Kalau nggak salah kurang lebihnya ada 5 lah semuanya. Berarti itu ya. mereka itu berkelompok datang ke sini. Berkelompok, tapi kalau untuk si gurunya ini nih namanya Guru Samir, dia tuh terbuka mukanya Gus Ki, nggak bercadar kayak gitu. Namanya Dan Guru Samir. Guru Samir. Jadi mereka datang ke sini gitu kan, katanya ingin ketemu sama Gus, kayak gitu Gus. Nah dan saya bersama Ustadz Farhan, Ustadz Fajar, dan juga ada Rayon juga kan, kebetulan saya tuh menahan karena yang kami sudah keburu tahu kedatangan beliau itu apa ya, nggak benar gini. Yang dia bawa tentang agama, bahwa yang namanya katanya sholat, lucu banget Gus gitu Ki, bahwa yang namanya katanya sholat kita hanya sekedar berdasarkan niat aja kita sudah mendapatkan ganjaran pahala dan itu udah dikatakan sah. Jadi maksudnya kita cuman mau niat sholat zuhur semuanya, tapi nggak dikerjakan kayak gitu Ki, Gus. Itu gimana itu Gus? Emang ada seperti itu Gus? Ya ada banyak tentunya kalau kita cari. Saya kan dulu sering sekali menangani aliran sesat itu, kayak Syekh Usman, Kiai Syarif, Kiai Subro. Ini kan mereka ajarannya kan sesat dan menyesatkan. Mereka pakai gamis yang meyakinkan, pakai jubah, pakai sorban. Siapa masyarakat yang enggak tertipu dengan casingnya? Ya enggak? Dengan gayanya, apalagi ditambah lagi dia punya keilmuan yang sakti, bisa sihir ini sehingga mereka kan jadi percaya, menjadi pengikutnya. Inilah zaman-zaman akhir, zaman Dajjal itu. Tapi ini katanya mau pengen bertemu dengan Gusnya. Ketemu sama Gus. Apakah pentolan-pentolan yang udah diberantas terdahulu sama Gusnya mungkin? Guru Samir namanya katanya Gus. Nggak kenal saya Ki. Guru Samir. Jangankan Gus ya, termasuk kayak Ustadz Fajar, Ustadz Farhan tuh nggak mengenali, dan saya juga pribadi saya juga nggak mengenali itu gitu kan. Mungkin oke lah saya di sini baru. Ustadz Fajar, Ustadz Farhan kan di sini lama dan juga ya, sudah lama ikut dengan Gus. Dan beliau tuh juga nggak kenal dengan Guru Samir itu. Datang di bawah itu kan melalui gerbang itu kita keburu menahan. Saya pikir memang itu adalah tokoh agama yang memang seperti pada umumnya lah, yang baik, yang benar-benar sejalan dan sepemahaman sama kita, Ahlussunnah wal Jamaah gitu Gus Ki. Ternyata mereka itu membahas tentang sholat yang katanya cuma sekedar niat. Terus saya juga sempat nanya Gus gitu. Dan lalu bagaimana ketika kita mau pergi haji ataupun umroh, itu apakah kita sama halnya dengan sekedar niat itu juga sama diterima? Dan itu pun sama jawaban dia, hanya sekedar niat kayak gitu kan. Aneh. Tapi jenengan melakukan argumentasi nggak pada saat itu? Oh sangat melakukan. Saya terbawa emosinya gimana ya Ki Gus? Ya mungkin jangan saya lah ya pribadi. Orang lain pun di luaran sana banyak yang mungkin sama dengan saya. Ini udah menyangkut tentang agama yang dihina, yang diinjak-injak, yang direndahkan. Karena ini udah termasuk menyalahgunakan menyesatkan umat gitu Gus. Berkedok agama. Oh iya, berkedok agama gitu kan. Ini agama Islam, agama Muslim yang kita yakini bahwa Allah itu esa gitu kan. Kita menyembah Allah dengan banyak rukun dan yang lainnya lah gitu, yang syariatnya lah gitu kan, yang kita pahamin gitu kan. Dan dia penuh penentangan gitu, nggak sejalan, nggak sesuai pemahaman. Itu yang membuat saya emosi Gus gitu kan. Saya juga dengernya jadi merinding ini. Biasanya sih orang-orang yang kayak gitu ya, yang ada ajaran-ajaran menyimpang atau guru-guru yang menyimpang, itu saya dengernya tuh merinding. Biasanya sih ya mereka cuman punya pemahaman yang seperti itu aja. Mungkin lebih dari itu pasti kemungkinan seperti itu. Saya jadi merinding ini. Sampai juga dia tahu tentang dalil Gus. Dia bilang katanya gini, Allahu la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila jasaminkum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia menerangkan hal itu tentang dalil itu. Saya bilang ya kan, dia nanya, sampean ini tahu nggak artinya? Ya loh, saya tahu dalil tentang itu artinya ya kan. Allah nggak melihat rupanya, juga nggak melihat jasanya, tapi melainkan dari hatinya. Dan itulah yang beliau maksud. Allah itu sampean udah paham semuanya bahwa Allah udah melihat hatinya. Ya sudah, berarti dari
hatinya aja gitu kan. Hati kita tuh niatnya untuk apa? Sholat tadi, hati kita niatnya untuk apa? Untuk kayak haji ataupun umroh tadi dan yang lainnya. Cuman sekedar hati kita niat hanya itu, tapi diterima kan nggak apa ya, nggak masuk akal gitu, nggak kita bisa terima dengan akal sehat kita sebagai umat muslim gitu, Gus. Terus tujuannya mencari saya apa? Saya kurang paham, Gus. Dia bilang pengen ketemu aja. Pengen ketemu, cuman kan saat semalam itu kan juga posisinya habis safari Maulid, Gus ya. Saya juga khawatirnya kan Gus juga di situ lagi istirahat, capek. Kalau sih memang tamu itu baik dan memang benar gitu yang dia pahami ilmu agamanya itu sepemahaman dengan kita seperti kayak tokoh-tokoh agama yang lainnya, mubalik, ustadz dan yang lainnya lah gitu kan. Kalau itu saya mungkin dengan terpaksa enak tidak enak pasti membangunkan Gus gitu kan. Tapi ini orang yang seperti itu bagaimana ya? Saya pikir nggak perlu dengan ketemu dengan Gus dulu nih, dengan kita orang juga udah bisa kita hadapi gitu, Gus Ki. Kayak gitu sih. Emang dia bikin rusuh di sini? Wah, rusuh Gus. Rusuhnya dengan argumen dialah gitu, sampai kita juga dipercayaan. Dan yang terakhir yang apa ya, membuat kita kaget, benar-benar apa ya, kaget juga takut gitu kan. Kenapa? Karena tongkatnya dia itu mengeluarkan api, Gus Ki. Gitu kan? Jadi dia itu ahli sihir juga, penyihir gitu. Bisa kemungkinan diartikan ke situ, Gus. Kanuraganya gimana? Dia lumayan. Kalau untuk kanuragan sepertinya ya ada juga, Gus. Ada dia. Cuman nggak sempat dia juga mengeluarkan. Hanya yang dari tongkat itunya aja yang mengeluarkan api gitu kan. Sampai juga kaki saya kena. Untungnya nggak begitu parah lukanya gitu kan dari api itu, Ki. Dia itu janji nggak mau datang lagi kapan, apa besok apa? Dia selalu ngomong katanya mau ketemu, pokoknya selalu mau ketemu dengan Gus gitu kan. Berarti Gusnya harus waspada ini, Gus. Iya. Kenapa Untuk gitu? itu kan makanya saya datang ke sini. Kebetulan juga ada Ki Mercon juga kan. Ya memang alhamdulillah gitu kan kita bisa ngobrol bertiga seperti ini gitu kan. Karena ini udah bawa tentang agama yang memang harus segera kita tolong gitu kan. Jangan sampai umat yang lainnya itu benar-benar, umat Nabi Muhammad yang lainnya itu benar-benar terbawa sesat kayak gitu sih, Gus. Harapan saya. Tapi Gus sendiri punya pilih nggak ini kira-kira nih orang si guru akhir ini siapa gitu, Gus? Nggak kenal ya. Yang saya kenal ya ada beberapa orang, ada guru Usman, Syekh Usman, ada Kiai Supro, Kiai, kayaknya nggak ada. Apa ditayangkan di YouTube nggak? Ditayangin Gus, ditayangin sudah sama Ryan. Di YouTube-nya siapa? Di YouTube-nya Gus. Bisa bawa HP nggak? Aduh, saya nggak. Iya, coba Aduh, bawa nggak ya? Penasaran kita. Iya, belum coba tahu lihat. wajahnya. Coba kamera. Tampilannya kayak gimana saya juga belum nonton. Orang tidur terus di sini. Maaf. Guru Samir. Iya, Gus. Kok nggak pernah dengar ya? Guru Samir. Iya, belum pernah dengar saya. Samir. Barangkali nanti saya tahu kali, kenal. Tanyain Ki, komen Ki, suruh komen Ki. Sahabat, jadi begini sahabat ya. Semalam di padepokannya Gus Terus Idris, di pondoknya Gus Idris. Saya ngomong pakai ini dulu. Biar Oh, ini. Jadi sahabat, Ustadz Farhan ini. di Pon Pestorikul Jannah ini, di tempat Gus Idris, semalam kedatangan tamu rombongan. Seperti para wali, seperti para kiai, seperti para guru-guru besar. Tapi bukan para spiritual. Kesini itu datang nyariin Gus Idris. Bahasanya begini, ajaran yang diajarkan oleh Gus Idris itu salah katanya. Salahnya gimana? Kalau kita kan ya ahli sunnah wal jamaah sahabat, sholat itu pakai rukun-rukunnya, termasuk niat, takbiratul ihram, ruku, sujud dan lain sebagainya, baca Fatihah dan sebagainya. Nah, para guru-guru ini katanya salah, nggak perlu pakai rukun-rukun sholat, cukup dengan niat. Mau berangkat haji cukup dengan niat, nggak perlu ke Mekah, niat aja naik haji, gitu aja ibadahnya katanya. Dia ini keliling nemuin guru spiritual. Yang pertama yang disamperin tuh Gus Idris. Kira-kira ini penonton
tahu nggak namanya Guru Samir. Guru Samir? Coba ya tadi. Coba diputar apa gimana? Barangkali netizen juga kenal. Mana orangnya? Sholat harus dipraktekkan ya. Praktekkan. Acara yang sesungguhnya bikum walaki yang suruh illa kulu bikum bi amwalikum. Di antaranya yang Perlu tahu tujuan Mana orangnya? Yang mana orangnya? apa gitu kan, supaya kami juga bisa. Karena untuk Nah, ini. menyadarkan sampean-sampean ini. Nggak kenal kita. Nah ini Ki, orangnya Ki. Mercon mungkin kenal mungkin. Coba fotonya Saya mana? nggak kenal Ini, sini. Ki. Dia sudah sangat meyakinkan dengan gamis dan juga udeng-udeng. Nggak kenal saya. Nggak kenal. Tapi Ki. kayak pakaiannya kayak emang guru besar banget Guru gitu. besar. Nggak kenal. Ini saya. kan yang kalau nggak salah yang dipakai imam apa ini Gus ya? Kayak ke timur-timuran gitu. Timur-timuran, pakaiannya. betul. Kayak ke timur-timuran. Kan- Gus juga nggak kenal. Nggak kenal saya. Terus juga Ustadz Farhan juga bilang kayak gini. Lalu kalau ketika kita makan, apakah kita sama dengan hanya niat aja terus kita kenyang? Kan enggak, katanya Ustadz Farhan gitu ya. Terus kata si Guru Samir ini, oh enggak, kalau itu beda, kita harus makan. Enggak cukup kita hanya dengan niat. Nah, makan kita harus melakukan. Misalnya kita makan apalah gitu kan, nasi dan yang lainnya, nggak hanya sekedar niat. Tapi kok dengan kita sholat ataupun pergi haji dan yang lainnya gitu kan, itu hanya sekedar untuk niat gitu kan, niat aja diterima sama Allah kan, itu udah menyimpang Gus. Tapi Kayak gitu. Gus, bukannya saya berspekulasi terlalu dini ini Gus. Menurut saya sih kayaknya udah menyimpang gitu ya. Gimana menurut Gus itu? Kalau memang nanti coba kita pelajari dulu. Pelajari dulu Nanti ya. daripada selesai ya. Iya nanti simak Kalau Bang Mar. seperti yang disampaikan Bang Robi itu jelas sesat. Udah tugas kita itu. Tugas kita. Tugas kita itu Gus. Tapi kita juga jangan keburu-buru ambil sikap. Sebelum kita pelajari dulu apa maksud tujuannya. Nah, sama satu hal lagi Gus, saya ingat nih, ketika itu si Guru Samir ini mau apa sih yang namanya itu mengetuk si tongkat itu, ini anak-anak muridnya nih, pengikutnya ngomongnya si jin. Nanti kan penjara. Kalau si jin itu saya pernah nonton di channelnya Gus ya, ada nggak? Si jin nggak ada ya? Jin itu kan ritualnya Widya. Coba dicek lagi di YouTube. Kemarin kan waktu kita nyamperin di Widya mau nyelamatin Rizka. Ingat nggak Bang? Mau nyelamatin Rizka yang mau ditumbalin. Oh iya. Dia kan pakai ritualnya anak buahnya si teringat, jin gitu, si jin. Tapi apa mungkin Tapi ada ritual mah biasanya ada yang sama gitu. Iya sih. bisa sih. Beda keterkaitan orang tapi ritualnya. Tapi apa mungkin Gus? Kira-kira kalaupun memang itu adalah masih sangkut pautnya dengan Widya. Kalau bagi saya kayaknya nggak mungkin lah Gus. Mungkin ya. Iya. Kapan dia mau kesini lagi? Coba kita temui Ki. Pokoknya sebelum saya ketemu dengan guru kamu yang bodoh katanya. Nah itu saya terbawa emosi juga Ki, ya Allah. Gitu kan seorang guru kami gitu kan yang dihina gitu, yang direndahkan keilmuannya gitu kan. Sampean dengan guru sampean itu sama bodoh katanya gitu kan. Dungu katanya. Apa? Itu kan wajar kalau bagi saya emosi gitu kan. Saya bisa menyikapi diri saya untuk selalu yang bersabar, menjadi pribadi yang sabar, saya bisa. Tapi kan lihat dulu orangnya. Kalau misalnya memang seperti itu kan udah menyimpang agama begitu kan, menyesatkan gitu kan. Apalagi ini udah merendahkan dan menghina guru kami juga. Ini Gus Idris kan, dan di situ saya benar-benar emosi, emosi fatal kalau mungkin kata saya gitu Gus. Dan dia akan selalu menemukan Gus gitu kan. Sampai mungkin di mana dia menemukan titik kepuasan di diri dia gitu kan. Dan saya juga di sini nggak tahu untuk visi misi dia tuh apa sih gitu kan. Karena kami semua nggak mengenali itu mereka itu gitu kan. Termasuk si Guru Samir ini kayak gitu Ki. Tapi mungkin diingat lagi lah dengan Kim Merchant, mungkin juga kenal kali atau diingat-ingat coba. Saya sepanjang perjalanan ngeberantas aliran sesat itu sepertinya tidak ada satupun yang saya berantas ini menyebut nama Guru Samir. Tadi wajahnya tahu nggak Ki? Wajahnya saya nggak kenal sama sekali. Kayaknya sih wajahnya ya wajah orang Indonesia. Masih orang Indonesia. Masih orang Indonesia, tahu dari mana gitu kan.
Cuman yang saya khawatirkannya itu kalau memang orang itu yang memang imannya lemah gitu kan, dan pemahaman tentang ilmu agamanya dia juga berkurang, itu gampang terpengaruh, Gus. Kalau memang nggak kita buru-buru atasin si Guru Samir itu, Iya, gitu kan, itu menyesatkan bahaya umat, yang kayak gitu kan. gini. Iya. Apalagi dia juga punya sihir, gitu kan. Itu yang saya takutkan juga, gitu kan. Kalau si jin itu kan dari Yahudi. Iya, memang saya teringat juga itu kayaknya. Tapi nggak mungkin juga sih kalau memang itu ada terselubung atau ada sangkut paut dengan Widya. Wallahu alam sih, Gus ya. Wallahu alam ya. Bisa iya atau tidak kali, Gus ya. Karena memang itu juga teringat juga saya tuh dengan ritualnya si Widya. Kalau dari argumennya sih kemungkinan tidak sepaham dengan kita, bisa dikatakan sesat. Terus kalau dari ritualnya itu yang ketika dia mengeluarkan kata-kata si jin, saya juga ingat bahasa-bahasa si jin itu ya emang bener kata Gus, bahasa apa Gus tadi? Apa Ki? Tadi tuh Yahudi. Yahudi. dari Yahudi. Ada si jin, ada liyin. Kalau si jin itu catatan-catatan orang buruk, kalau liyin itu catatan orang-orang baik. Kemungkinan ya mereka dari golongan-golongan orang-orang yang jahat, ahli sihir, ahli nujum, ahli sesat lah intinya mah, ahli bid'ah, mungkin seperti Kita itu. tahu Dajjal sendiri kan dari Yahudi nanti. Iya. Apa dia itu pemuja Dajjal? Bisa jadi mungkin seperti itu. Ini ngomong-ngomong, apa kita tangenin kita aja dulu, apa kita kasih informasi ke spiritual yang lain, itu gimana Gus? Apa kita telusuri dulu gitu? Ya, gimana Gus? Kita lihat dulu maksud tujuannya. Kalau sudah jelas maksud tujuannya dia menyimpang, baru kita hadapi. Kalau kita sudah kualan, baru nanti minta bantuan. Ya. Itu kelompoknya besar ya kira-kira ya? Besar, Gus. Karena dia itu paham juga tentang dalil. Terus juga dia juga gini sempat bilang, innama amalu binniyah, katanya gitu. Segala sesuatunya harus dengan niat. Cuman yang didasarkan niatnya itu salah, gitu kan. Walaupun memang dengan segala sesuatunya dengan niat, dia bawa tentang ibadah juga harus cuman sekedar niat aja cukup. Sampean ini semuanya nggak usah capek-capek, katanya. Diri terus yang melakukan yang lainnya, kata dia gitu kan. Dia nggak paham tentang ruku dan yang lainnya. Cuman dia bilangnya sampean ini nggak perlu capek-capek untuk diri dan melakukan yang lainnya, katanya begitu. Sampean ini cuma sekedar niat cukup, katanya. Terus pergi haji, katanya. Nggak perlu sampean semuanya harus mengeluarkan uang terus udah gitu jauh-jauh ke sana. Cuman niat aja sampean juga udah terima pahala hajinya, katanya gitu kan. Udah, ya Allah, yang namanya rukun haji umroh itu kan di dalam rukun Islam ya Gus ya, kalau nggak salah ya. Bila pergi haji jika mampu, itu saya terangkan untuk ke arah situ juga gitu kan. Tapi tetap bagi dia itu sekedar niat cukup, gitu kan. Mungkin orangnya kurang dalam kali ngajinya. Kita bertentangan kan, saya dan Ustaz Farhan, Ustaz Fajar selalu membantah. Dibilang katanya ilmu sampean ini belum seberapa dengan saya, katanya kayak gitu. Apalagi guru sampean juga sama dengan sampean ini bodoh. Kan ya Allah, kurang ajar tuh Guru Samir itu ya Allah. Kalau misalkan nggak ditantang sama siapa tuh, bener saya hajar itu si Guru Samir, karena udah fatal bagi saya gitu kan. Harus diluruskan. Ninggalin nomor handphone Enggak, karena kan itu dari selepas dia mengeluarkan tongkat dari apinya itu kan kena juga ke saya dan Madu ruqyah cap mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.
dan Ustadz Ajar, Ustadz Farhan tuh semuanya pada nolongin saya kan, dan dia pergi gitu kan. Apa saya yang nyari? Kemungkinan kan belum jauh dari sini. Apa saya Uber aja nih orangnya nih sendiri. Jangan dulu lah ya. Saya Kayak paling paling kan kayak Ki Mercon mau bareng-bareng sama kita satu mobil. Mau bareng-bareng Oh, nih iya, kan, iya. pengajian kita. Nanti kita pikirlah setelah pengajian. Iya sih, itu kita- saya kita setuju. tunggu aja Saya di setuju, Gus. Saya setuju, Gus. Atau kita tunggu aja di sini, barangkali nanti malam dia kesini lagi kira-kira. Itu gimana? Oh, jadi selepas safari maulid ini nih nanti kita tunggu di sini bareng-bareng gitu, Gus. Bisa? Kita jaga perketat santri semua gerakan. Baik, nanti saya sampaikan semuanya, Gus. Gimana Ki? ya saya Kita menunggu aja di kayaknya Ki. Menunggu, Kan belum ya. jelas soalnya orangnya. Iya, belum jelas juga sih orangnya ya. Setuju Kalau sih. melihat dari kemarin katanya Bang Robi informasi yang nggak bisa ketemu saya, Mm-mm. pasti dia akan kesini lagi. Ya nggak Ki? Betul, betul. Berarti pulang safari kita langsung ke sini aja gitu ya. Iya langsung sini aja. Daripada pisah-pisah satu mobil aja. Ki. Satu mobil ya? Mm-mm. Baik, Gus. Ini gini Bang, siapkan tadi Mm-mm. armada satu aja untuk kita bertiga dan sama siapa gitu, Kang Fajar aja. Oh iya iya. Kita butuh Kang Fajar aja cukup lah. Rajar ya, sama Ryan ya. Ya sama Ryan untuk kameramen Iya, jaga-jaga iya, iya, aja iya. lah, ada apa-apa di jalan. Takut ada apa-apa di jalan, betul. Khawatirkan gitu. Untuk supirnya Ali gitu. Oh iya iya. Ya. Itu satu mobil itu aja Ki ya. Siap, siap. Mungkin cukup kali kita ngebahas masalah ini. Kita siap-siap. Oh ya. Ya, karena Oke, udah jadi gitu sampai sahabat ya. Nanti Ki Mercon ada perjalanan nemenin Gus Idrisnya safari Maulid dakwah ya sahabat ya. Habis itu nanti kita pikirin lagi masalah Guru Samir ini. Makanya ikuti terus channel Ki Mercon Official, ngebrus ngebudagdag, dan para sahabat kami undur diri dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.